Ya, dengan murid-muridnya yang lain seperti Ya Hasyim Asy'ari. Ya Hasyim Asy'ari ini pun juga di sana itu waktu mondok di Bangkalan sana itu juga patuh juga Mas, ini disuruh untuk mengetes Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, Hasyim Asy'ari muda. Hasyim Asy'ari muda. Ini pasti dites, dari kiai ya. Dereng. Hasyim Asy'ari muda ini dites untuk naik ke atas bambu. Pohon bambu suruh naik. Memanjat. Naik terus sampai tinggi. Nah, setelah tinggi suruh terjun. Tapi karena waktu itu seperti Hasyim Asy'ari muda ini, Mbah Hasyim muda ini menurut aja, karena beliau ini niatnya kan berguru cari ilmu. Nah, karena kalau santri-santri yang dulu itu semuanya serba sami'na wa atokna, patuh dan taat lah gitu. Nah itu, jadi perintah apapun tetap berangkat. Bahkan beliau melihat Kiai Khalil ini kebingungan karena kehilangan cincin kawin. Nah, cincin kawin beliau hilang waktu mandi, dicari-cari nggak ada, di kamar mandi cari nggak ada. Akhirnya minta izin. Hasyim Asy'ari ini minta izin untuk mencarikan. Akhirnya Hasyim Asy'ari ini mencarikan sampai masuk ke dalam sepiteng. Nah, badannya penuh dengan kotoran, masuk ke dalam sepiteng dan dikuras. Sepiteng itu dikuras. Dan dikuras, setelah dikuras ketemu Mas. Nah, ketemu cincin kawin itu tadi ketemu. Senang, dibersihkan. Nah, udah bersihkan. Setelah dibersihkan badan, kamu kesini. Nah, karena saya senangnya Kiai Khalil waktu itu. Nah, akhirnya beliau mendekat, langsung ditiup bumbunannya, dikasih tahu, kamu nanti jadi orang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa, Pak Imam. Puasa mboten? Insyaallah. Iya niki sing ngulas sejarah Syekhona Khalil Bangkalan, Pak Imam nggih. Asal usulin itu yang pundi, Pak? Oke. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala ta'ala kitabul Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakaratum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahu alazim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk seluruh pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Matur nuwun. Untuk Syekhona Khalil, kita bicara untuk syekhnya dulu, syekhnya nanti. Kan dia masih, kalau Mbah Khalil kecil ini belum ada syekh. Belum ada syekh. Pasti lari. Beliau lahir pada tahun 1835
Terus masih masa penjajahan. Masih masa penjajahan. Penjajahan Belanda. Terus di Indonesia masih masa-masa kerajaan. Masa kerajaan. Tapi kerajaan yang kecil, bukan kerajaan yang seperti dulu. Dan Muhammad Khalil, nama aslinya adalah Muhammad Khalil. Muhammad Khalil nama aslinya. Ya itu Muhammad Khalil. Kalau udah besar kan beliau udah dewasa atau udah tua, beliau menjadi ketua atau pengasuh pondok pesantren, baru ada nama Syekhona. Yang namanya Syekh kan pasti sama setiap orang yang pernah berbuat sesuatu atau yang berbuat sesuatu untuk baik itu negara atau agama itu pasti yang terutama agama itu pasti yang dikasih gelar Syekh. Karena gelar Syekh nggak beli atau bukan hadiah, cuma disematkan oleh seseorang, baik itu tadi dari Raja Arab sana. Dan Muhammad Khalil ini dilahirkan di Kemayoran, Bangkalan. Bangkalan. Pada tahun 1835 Masehi. 5 tahun setelah Perang Diponegoro. Muhammad Khalil Bangkalan ini putra dari seorang kiai juga. Kiai Abdul Latif bin Abdul Karim bin Al-Muharram dan beliau juga dibesarkan di lingkungan para kiai-kiai, terutama sahabat-sahabatnya ayahnya. Sahabat-sahabat ayahnya, karena ayahnya juga seorang kiai, ulama. Dan beliau mengenyam pendidikan atau menjalankan sekolah, tapi di bawah bimbingan orang tuanya. Nah, khususnya pada ayahnya sendiri. Nah, sebelum bersekolah atau mondok keluar, jadi digembleng sama orang tuanya dulu. Dan Muhammad Khalil kecil ini juga memang cenderung lebih giat, Mas. Lebih giat belajar keagamanya. Belajar agama, dan sejak mulai kecil beliau ini sudah punya kemampuan daripada yang lain. Nah, kalau teman-temannya sejajarnya masih belum ada apa-apanya. Nah, dia mulai dari umur remaja itu sudah mulai ketahuan sudah mulai cerdas. Bahkan beliau sempat menghafal Al-Quran. Aku sudah hafal, Mas. Beliau seorang hafiz Quran. Beliau juga mampu membaca Al-Quran dengan qiraat, dengan nada dan pas dengan tajwidnya juga dipaskan. Nah, itu. Dan dia juga setelah belajar kepada ayahnya sendiri, akhirnya dengan orang tuanya beliau dikirim ke Tuban, Jawa Timur. Di Tuban, Jawa Timur, di Langitan waktu itu. Dan kiai waktu itu bernama Kiai Haji Muhammad Nur. Nah, itu di Tuban. Dan beliau juga lama di sana. Terus mondok di daerah Langitan Tuban. Nah, itu. Dan beliau setelah mondok di Langitan Tuban, beliau juga pindah lagi di Cangaan, Bangil, Pasuruan. Terus pindah malih. Mboten namung setunggal pondok tok mboten nggih. Betul. Dan berpindah-pindah terus, Mas. Bahkan sampai ke Blambangan. Banyuwangi. Beliau juga sempat bersekolah atau mondok di daerah Banyuwangi sana. Tapi beliau sampai tahun umur 25 tahun beliau menikah. Nah, beliau menikah
Dan setelah menikah beliau memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, biayanya dari mana? Kan beliau belum kerja, tapi sudah berani menikah. Tapi beliau justru ingin menunaikan ibadah haji, tapi beliau punya tabungan. Punya tabungan nyelengi, waktu di pondok dikirimi sama orang tuanya dicelengi. Beliau ini jarang makan, Mas. Jarang makan. Bukannya untuk mengirit ya, itu bukan atau untuk pengiritan, itu bukan. Karena beliau lebih senang berpuasa, karena beliau ini juga selain ingin mendekatkan diri kepada Allah, beliau juga ingin memperdalam ilmunya supaya ilmunya ini nanti barokah, kan begitu. Bermanfaat lah. Dan kemudian beliau naik haji dengan ongkos waktu itu ya tabungannya beliau sendiri. Zaman waktu niku naik haji niku lagi tambah perahu. Ya perahu memang beliau pakai perahu sana. Zaman waktu nonton lah dereng enten pesawat. Dereng kapal. Dan kebetulan beliau di dalam perjalanan ini beliau tidak makan dan tidak minum kecuali malam. Karena beliau berpuasa, Mas. Beliau berpuasa. Ya tadi seperti tadi, beliau sebetulnya bukan pelit atau bukan hanya untuk supaya pengiritan, bukan. Tapi justru beliau berpuasa dalam rangka menunaikan ibadah haji agar supaya untuk mendekatkan Allah dan supaya beliau bisa selamat sampai ke tujuan dan pulangnya pun dengan selamat juga, gitu. Nah, sampai ke Saudi beliau ini juga tidak hanya cuma menunaikan ibadah haji, tapi beliau juga menuntut ilmu, mengaji, khususnya kepada Syekh Al-Nawi Al-Bantani. Nah, ini kelas Syekh niku gitu Indonesia lagi. Banten lagi. Tapi menetapkan Arab. Ten Mekah. Jadi gurunya Syekh Muhammad Khalil ini. Guru Muhammad Khalil ini banyak, Mas. Selain di Jawa, di Madura, dan di Arab Saudi sendiri, beliau juga banyak berguru. Gitu Mekah. Dan ilmu beliau yang dipelajari beliau ini khususnya selain tasawuf juga beliau fikih. Nah itu beliau hafal semua, Mas. Dalam waktu sebentar beliau sudah bisa menghafal hadis atau fikih dan tasawuf. Nah itu beliau hafal ya. Hafal. Teman-teman yang mempelajari itu hafal. Dan setiap berjalan kemanapun, setiap berjalan pun beliau tetap membaca Yasin. Tapi hafalan itu membaca. Dia melampah dan perjalanan 7 kilo. Dan perjalanan 7 kilo beliau sambil membaca Yasin. Tapi hafalan. Hafalan. Niku ten Mekah niku Syekhona Khalil ini napa kali sing istri? Boten. Mereka ibadah haji niku. Mereka haji bergantian waktu itu. Bahkan kan itu beliau dalam rangka melakukan ibadah haji dengan sekolah juga. Dia menuntut ilmu, mengaji kepada kiai-kiai yang ada di Arab Saudi sana khususnya. Dan selanjutnya setelah beliau sudah merasa untuk cukup pulang, beliau akhirnya untuk pulang kampung. Nah, pulang kampung. Zaman waktu ini boleh kapan haji, Man? Berapa hari? 1 bulan. 1 bulan. Perjalanan kalau dari Jawa atau dari Indonesia naik kapal atau naik perahu waktu itu dari Jawa ke Arab Saudi, dari Mekah sampai ke Mekah 1 bulan. Pulang lagi 1 bulan. Pulang 1 bulan. Terus lamine ibadah 2 bulan. 2 bulan.
2 bulan ya. 2 bulan perjalanan. Nah, gitu. Kalau setelah ya jadi tahun 1800 ya. Ya. Kalau nasabnya Muhammad Khalil atau Syekh Khalil Bangkalan ini nasabnya masih darah Sunan Gunung Jati, masih dari sana, dari sana. Cirebon gitu. Ya, Cirebon. Itu kalau dari silsilahnya kan begitu. Ditarik ke atas sampai ke Sunan Gunung Jati. Dan Syekhona Khalil Bangkalan. Ini Bangkalani ya, kan dia Bangkalani. Beliau bukan orang Madura. Bukan orang Madura Mas, beliau Mas. Bukan asli Cuma Madura. Lahirnya di Madura. Kalau orang tuanya atau etnis atau sukunya, suku kebangsaan adalah suku dari Arab. Nah, itu. Atas ayah ibu ini tasih enten darah Arab. Oke, darah Arab. Dan beliau menikah dengan seorang perempuan juga yang bernama Nyai Asyik. Nah, Nyai Asyik itu nama istri beliau. Ini kok nama asli tiang Jawi nopo Arab? Nyai Asyik ini juga penduduk di Madura. Dan penduduk di Madura. Kan dari judukan sama ya. Buatan masjid kula nopo dari etnis Arab. Etnis dari Indonesia sih. Berarti Nyai istri ini Syekh Khalil ini pun tiang Jawi lah. Jawi. Dan beliau akhirnya dengan ilmu yang dibawanya beliau mendirikan dengan ayahnya didirikan atau dibangunkan pondok pesantren di Madura Madura. Tapi yang datang murid-muridnya ini dari segala penjuru, dari segala suku, semua dikumpulkan di sana untuk diajari, khususnya yang orang-orang ulama-ulama besar di Jawa Timur dan di Jawa Tengah juga ada, seperti pendiri NU sendiri, Hasyim Asy'ari itu juga murid beliau. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga murid beliau. Pendiri pondok pesantren Lirboyo Kediri juga murid beliau. Nah itu, bahkan menantunya Kiai Hasyim Asy'ari sendiri juga murid beliau. Terus ya Hasyim Asy'ari itu murid ya. Muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Nah, dan juga Kiai Maksum. Kalau Gus Maksum Lasem. Nah, Gus Maksum Lasem. Itu yang juga jagonya orang Jawa itu ya. Jagonya orang Jawa silat. Nah, Gus Maksum. Ayahnya apa Gus Maksum ini? Gus Maksumnya. Dan juga termasuk presiden kita yang pertama, Bung Karno. Tapi beliau berguru secara tidak langsung Mas. Beliau berguru cuma waktu itu bertemu dan sowan ke Madura sana, Bangkalan. Dan beliau mendekat dan beliau mencium tangan beliau, ditiup. Bungunannya ditiup sama beliau. Tapi langsung dia pintar juga. Barokah ilmunya. Cuma ditiup saja. Enggak dengan yang lain. Cuma ditiup. Boten dikeken poso, boten dikeken sukani amalan, boten. Ya, dengan murid-muridnya yang lain seperti ya Hasyim Asy'ari. Ya Hasyim Asy'ari ini pun juga di sana itu waktu mondok di Bangkalan sana itu juga patuh juga Mas, ini disuruh untuk mengetes Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, Hasyim Asy'ari muda. Hasyim Asy'ari muda. Ini pasti dari kiai ya. Dereng. Hasyim Asy'ari muda ini dites untuk naik ke atas bambu. Pohon bambu suruh naiki. Memanjat. Naik terus sampai tinggi. Nah, setelah tinggi suruh terjun. Tapi karena waktu itu seperti Hasyim Asy'ari muda ini, Mbah Hasyim muda ini menurut
menurut aja, karena beliau ini niatnya kan berguru cari ilmu. Nah, karena kalau santri-santri yang dulu itu semuanya serba sami'na wa atokna, patuh dan taat lah gitu. Nah itu, jadi perintah apapun tetap berangkat. Bahkan beliau melihat Kiai Kol ini kebingungan karena kehilangan cincin kawin. Nah, cincin kawin beliau hilang waktu mandi, dicari-cari nggak ada, di kamar mandi cari nggak ada. Akhirnya minta izin. Hasim Asari ini minta izin untuk mencarikan. Akhirnya Hasim Asari ini mencarikan sampai masuk ke dalam sepiteng. Nah, badannya penuh dengan kotoran, masuk ke dalam sepiteng dan dikuras. Sepiteng itu dikuras dan dikuras. Setelah dikuras ketemu mas. Nah, ketemu cincin kawin ini tadi ketemu. Senang, dikasihkan, dibersihkan. Nah, udah bersihkan. Setelah dibersihkan badan, kamu kesini. Nah, karena saya senangnya Kiai Kolil waktu itu. Nah, akhirnya beliau mendekat, langsung ditiup gumbunannya, dikasih tahu, kamu nanti jadi orang besar dan kamu disegani seluruh umatmu. Nah, gitu. Dan kamu juga menjadi pemimpin besar. Jadi akhirnya menjadi pemimpin NU itu kan. Itu juga doa dari beliau, doa dari gurunya. Nah itu. Dan beliau juga waktu di suatu saat sedang bercengkrama dengan sahabatnya yang bernama Kiai Haji Samsul Arifin. Nah, sambil berbincang-bincang sore hari berbincang-bincang, ngobrol di pinggir pantai. Nah, dia ngobrol kan, orang-orang tua itu kan kalau ngobrol dengan sahabatnya kan kemana-mana aja. Ngobrol mungkin bercerita waktu zaman masih muda atau waktu masih mondok. Jadi tidak lama terdengar suara adzan asar. Terdengar suara adzan asar. Akhirnya beliau ingin sembahyang berdua dengan sahabatnya ini. Salat asar. Akhirnya beliau ingin sholat asar ke Mekah. Nah itu. Akhirnya Kiai Kolil akhirnya mencari cerocok atau daun aren. Cerocok ini akhirnya dinaiki. Nah, karena dengan membaca doa, akhirnya dalam waktu sekejap beliau sudah sampai ke Mekah. Bahkan sampai di Mekah sana adzan asar pun baru dimulai. Terus kali Kiai Samsul Arifin goncengan atau nggih? Goncengan. Seperti sepeda motor goncengan lagi. Nggih, goncengan Mas. Goncengan. Akhirnya sampai ke Mekah sana, beliau melakukan sholat, tapi sebetulnya cepat Mas. Perjalanan beliau ini sangat cepat. Karena di Jawa sendiri, di Madura waktu itu. Jadi itu waktu dia bercengkrama atau ngobrol-ngobrol dengan sahabatnya, waktunya asar. Biasanya adzan asar dimulai. Nah, waktu beliau datang ke Mekah, adzan asar pun juga baru dimulai. Nah, terus ya kami. Namun sekejap. Berarti kalau saya kedep menikah kan gitu. Sekejap mata kan gitu. Biasanya kan waktu menikah nggih kaya mboten masuk akal. Namun numpak napa? Krocok. Mau numpak cerocok aja. Lagi numpak cerocok, daun aren bisa sampai ke Mekah sana. Sampai miber wiko nih. Ini sampai miber. Ini lewati lautan menumba nih. Lagi secara dipikir nalar lagi mboten masuk akal. Tapi terjadi loh. Terjadi. Dan setelah sampai ke Mekah sana, akhirnya beliau mengambil wudhu dan mengambil saf yang paling depan. Dan Mekah beliau
Mekah, ambil saf yang paling depan. Dan setelah sholat akhirnya beliau juga pulang lagi. Lewat pulang pergi orang sedino, orang sampai sak sore. Nggih, napa nggih tasih numpak trojok niku? Ya numpak apa meneh? Iya, numpak. Ya, ini numpak itu. Dan juga karomah beliau ini juga sebenarnya banyak Mas. Termasuk yang tahlilan. Kalau bagi Kiai Khalil Bangkelan yang namanya tahlilan itu cuma bacaan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini nggak baca tadi. Yang lain kan nggak memakai itu, nggak memakai yang seperti Al-Fatihah tapi enggak. Surat An-Nas. Dia cuma membaca la ilaha illallah itu. Ya pernah terjadi suatu saat itu pernah terjadi. Jadi diundang di Jawa. Beliau ada undangan ada acara, dan acara itu menyembelih sapi Mas, menyembelih sapi 2 Mas. Nah, menyembelih sapi 2 dan untuk dibacakan tahlilan, dan diundanglah Kiai Khalil di Bangkalan diundang untuk datang. Dia datang dengan murid-muridnya. Nah itu bilangnya Jibril, ayo dimulai. La ilaha illallah, ditirokne karo murid-muridé la ilaha illallah. Wis mari wis ngono tok. Terus tadane nang baca la ilaha illallah. Wis ngono tok iya. Nah, akhirnya sing diomongkan otomatis bingung. Otomatis bingung. Wis ngono jero pawon otomatis kelabakan. Yang di dapur, orang di dapur kelabakan, wis lontang ngono wis andes. Ya. Maksudnya kelabakan apa? Bingung. Kan biasanya orang tahlilan ini kan panjang setengah jam. Setengah jam. Ini enggak sampai 5 menit selesai. Cuma la ilaha illallah tok. Aduh. Sampai yang punya rumah, aduh ini gimana ini? Tinggal jauh-jauh belah sapi loro. Ya komen. La ilaha illallah wis. Kiai Khalil ini adalah seorang waliullah. Waliullah, waktu itu juga seorang marifatullah. Dan beliau tahu apa yang difikirkan tahu. Apa yang difikirkan yang punya rumah mendengar, tahu dia. Akhirnya dipanggil. Dul, Rene Dul. Kowe ngomong apa? Dan ini beliau kiai. Biasanya niku yang tahlilan niku mengikuti jangane tewel, dimasakne jangan tewel setengah jam. Iki belane sapi loro mek. La ilaha illallah tok wis. Kene tak omongi. Tak kandhani. Sapi misuk piro? Tasik kalih Kyai. Gorene ning Qatar. Dene rata Mas. Halaman rumah. Gue nih, sapi nih, saya ini. Sapi talinya loro. Tali ini sapi loro kan, sapi tali loro. Jumo godong warawali bang, kayak Khalil. Ditulis la ilaha illallah. Diikatkan di tali itu, suruh narik sapi. Sapinya dipecut pukul, dipecut pakai cambuk, jeder, jumplang sapinya Mas. Gak kuat dengan satu lembar daun yang ada tulisan lafaz la ilaha illallah, gak kuat. Nah, kalau begitu sapimu yang 2 aku bawa untuk taruhan kalah la ilaha illallah tok itu sapimu kalah. Apa ya? Gara-gara la ilaha illallah sapi papat hilang. Nah, jadi sebetulnya karomah dari Syekhona Khalil ini tidak ada tercantum di sejarah pun tidak ada. Cuma dari lisan ke lisan. Nah, dari cerita rakyat. Cerita dari lisan ke antara lisan dan ke lisan. Nah, dan kita berkembang terus dari sana akhirnya ya
bisa tahu kan. Oh, karomahnya kiai itu seperti itu. Sebetulnya memang nggak ada sejarah tertulis atau bukti yang tertulis, bukti otentik yang membuktikan untuk anunya apa Syekhona ini tadi. Tapi kita melihat dari murid-muridnya, karena murid-murid yang pernah belajar atau murid-muridnya contohnya seperti Kiai Hasyim Asy'ari sendiri, juga sebagai pendiri NU juga, bukan cuma di Jawa Timur dong, tapi seluruh Indonesia, yang aneh seluruh Indonesia. NU ini apa? Organisasi terbesar dunia. Nah, sekarang organisasi terbesar dunia. Ya itu. Dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, pendiri Muhammadiyah, juga sebagai orang besar. Itu satu murid-muridnya. Jadi nggak usah yang seperti Hasyim Asy'ari ya. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari kan maklum gurunya sakti ya. Gurunya juga memang dia sebagai seorang waliullah. Nah, cucunya aja udah sakti. Abdurrahman Wahid. Gus Dur. Nah, Pak Gus Dur juga udah sakti. Beliau cuma sambil tidur bisa sambil dengarkan pidato dari itu pidatonya presiden, wakil presiden, pidatonya menteri, langsung beliau menggaris bawahi, nah itu. Padahal beliau cuma tidur, nah itu. Nah, dan juga karomah masih banyak, karomah yang beliau itu juga masih banyak sebetulnya, karena beliau itu juga seorang ma'rifatullah, apapun yang dipikirkan muridnya beliau juga tahu. Nah, sedangkan Gus Maksum ini sebelum menjadi muridnya Kiai Kholil, beliau ini ada acara pencak silat di Bangkal, Mas. Madura sana. Madura. Nah, dan Kiai Kholil sendiri punya jagonya ya juga jagonya Kiai Kholil Gus Maksum sendiri. Nah, masuk. Nah, akhirnya beliau sebagai jago dikurung, kayak kurungan ayam itu. Nah, dikurung dia. Gitu. Jagonya tanah Jawa. Nah, kayak gitu. Ini jagonya orang Jawa. Jadi kurungnya kata PT kan? Itu kurung. Tapi beliau walaupun beliau udah tahu, Mas. Seperti kayak beliau udah tahu bahwa Maksum ini orang yang mumpuni, orang yang pintar juga. Akhirnya Kiai Maksum ini disuruh mengajari murid-muridnya Kiai Kholil. Kayak belajar sama muridku silat, langsung ngajar silat. Dan bahkan kalau Gus Maksum sendiri, karomahnya rambutnya bisa menjadi api, bara api yang berkobar-kobar rambutnya. Napa Gus Maksum Kediri ini, Bang? Nggih, lasem. Nggih. Bahkan rambutnya beliau bisa menjadi api yang berkobar-kobar. Apa yang memang pernah ada yang cerita kalau Gus Maksum marah meludah aja jadi api ya? Itu betul. Memang betul. Itu betul, Mas. Itu betul. Itu memang orang sakti dari sananya ya, orang sakti. Bahkan beliau juga bergurunya juga nggak cuma di situ. Orang dulu ini kalau ngaji nggak cuma di satu tempat, tapi dari tempat satu pindah ke tempat lain. Karena bukan membandingkan, tapi yang untuk menambah wawasan, ilmu, wawasannya. Jadi kalau misalnya dari SD, masa SD terus ya naik ke atasnya lagi, masa cuma PAUD aja gitu. Nah, itu. Syekhona Kholil Bangkalan niki putrane pinten, Bang? Setunggal, Mas. Karena punya putri, bukan dia punya anak laki-laki, hanya perempuan. Nah, itu anaknya saya namanya lupa. Lupa. Terus Syekhona Kholil Bangkalan ini masih nggak ada turun nih? Nggak ada turun. Sampai sekarang insya Allah masih nggak ada turun. Terus masih generasinya sampai sekarang mungkin insya Allah masih ada, Mas. Karena beliau masih aktifnya, beliau ini kan
dari tahun terakhir beliau terdengar atau beliau ini mengajar ini tahun 1925. Dados usiane makanya sempat Bung Karno pun sempat bertemu lagi. Nah, ya lebih dari 100 tahun. 100 tahun. 100 tahunan. Nah, itu. Oke, sementara hanya ini dulu. Ya keterangan atau membahas Syekh Qonaqul Bangkalan ini kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan keterangannya ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ini dia untuk anak muda, anak ini sekolah. kita belajar dan kalau di buku tidak ada, kita belajar bertanya. Nah, ini sejarahnya para kiai, ulama besar Indonesia. Memang kalau jangan meremehkan kiai kampung, Justru kiai kampung ini mungkin yang doanya bisa dikabulkan. Nah, itu. Karena kiai kampung ini justru yang doanya mandi kan. Oke, sekian cukup seperti itu keterangan dari saya. Dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.